Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di minggu keempat ya, pertemuan keempat untuk membahas puasa Ramadan, namun dengan materi golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa ya. Namun sebelum menyampaikan hal ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai pembuka. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Baik, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Materi yang di pekan ketiga ya. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menahan diri dari makan dan minum serta menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar ya, hingga terbenam matahari. Kemudian amal-amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Yang pertama sholat tarawih, kemudian tadarus atau baca Al-Quran, tilawah Al-Qurannya, kemudian i'tikaf di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, kemudian sedekah, baik dilakukan kepada orang yang kurang mampu atau bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama pastinya makan dan minum, kemudian hilang akal baik karena gila atau karena mabuk ya. Kemudian haid bagi seorang wanita, kemudian murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Kemudian yang terakhir yaitu keluar masukkan sesuatu ke dalam tubuh walaupun bukan makanan. Itulah materi di pekan yang ketiga kemarin. Untuk selanjutnya di bulan materi selanjutnya Ramadan keempat ya, di bulan Ramadan ini yang punya KPD boleh dilihat di KPD-nya masing-masing ya, atau di layar yang Ustadz berikan ini, Ustadz tampilkan. Yang pertama golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, siapa saja yang boleh tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan? Yang pertama, orang yang sakit parah dan tidak boleh melaksanakan puasa. Didapat rukhsah atau keringanan. Bagi siapa? Yang pertama orang yang sakit parah. Jadi orang yang sakit ini tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka boleh tidak berpuasa. Tapi harus menggantinya di luar bulan Ramadan nanti kalau sudah sembuh. Kemudian yang kedua musafir. Siapa musafir itu? Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga orang hamil atau menyusui bagi seorang wanita. Ini boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan atau dapat keringanan. Itu golongan orang yang tidak diperbolehkan tidak berpuasa ya. Ya, kemudian terus hal-hal yang dapat merusak nilai pahala puasa. Apa saja yang dapat kita lakukan, apa saja yang kita lakukan dapat merusak nilai pahala puasa. Yang pertama, melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Apa saja contohnya perbuatan tercela? Berkelahi, berbohong, menghina orang lain, hasut, iri hati, dengki, fitnah, dan lain-lainnya. Itu perbuatan yang merusak nilai pahala puasa. Kemudian yang kedua, sengaja melihat gambar-gambar yang tidak baik, ya, yang punya HP, pokoknya gambar-gambar tidak baik lah ya. Kemudian yang ketiga, apa sih Ustaz hikmah dari puasa itu? Kenapa kita diwajibkan berpuasa oleh Allah? Allah memerintahkan kita, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Apa tujuan itu? Yang pertama adalah melatih kesabaran. Dengan puasa ini siang hari kita tidak makan dan tidak minum, menahan padahal yang dihadapkan kepada
makanan yang halal ya, minum tinggal minum. Tapi Allah untuk mengajarkan kita, untuk melatih kita kesabaran, suruh nunggu sampai berbuka. Kemudian yang kedua, melatih disiplin waktu. Kedisiplinan waktu. Bulan Ramadan ini ada waktunya. Jadi kalau selain dari bulan Ramadan, kita puasa sunnah namanya. Tapi kalau bulan Ramadan ini ada waktunya. Kita diajarkan untuk disiplin dalam waktu. Mana waktu sholat, di waktu buka, waktu sahur. Itu kita harus tepat. Ya. Nggak boleh nanti waktu buka, kita nggak berbuka. Atau waktu sahur, kita malah nggak sahur. Nah, itu namanya sudah melatui. Kemudian yang ketiga, membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Nah, dengan puasa ini Allah ingin mengampuni kita. Tujuan dari puasa adalah supaya kita bertakwa kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Kemudian yang keempat, mempererat tali silaturahim bersama saudara, teman. Tuh kita erat berjalin tali silaturahim. Karena dengan begitu kadang kita mengadakan buka lebih peduli pada sesama. Oh beginilah rasanya kalau lagi puasa itu kan apa? Jadi kita merasa oh begini kalau orang yang tidak mampu atau orang yang kesulitan untuk makan dalam sehari saja. Dengan puasa inilah kita jadi sadar dan punya rasa peduli terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, pahala dilipat gandakan. Nah, di bulan Ramadan ini ketika kita melakukan puasa, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita lakukan ya. Kemudian terakhir yaitu hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Apa saja yang disunahkan di dalam puasa? Yang pertama, makan sahur di malam hari. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur atau menyelenggarakan berbuka puasa. Itu sunnah ya. Jadi kalau udah masuk waktu buka, langsung buka. Kemudian kalau untuk sahur, kita disunahkan untuk di akhir waktu. Ya minimal kurang-kurang 20 menit. Kemudian yang tiga, memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus, sholat, dan lain-lain lah. Masih banyak amalan-amalan yang disunahkan di dalam bulan Ramadan atau dalam puasa. Itulah sekilas materi dari Ustadz, dipahami, diulang-ulang kembali videonya biar agak mengerti. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan oleh Ustadz, kemudian boleh japri atau langsung ditanyakan di grup. Itulah materi dari Ustadz, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.